dulu ya untuk mengurangi resiko nyeri. Ya, nanti pembalutan ini akan digunakan selama ibu akan dibawa evakuasi ke rumah sakit. Ya, ibu apa yang dirasakan? Nyeri. Masih kerasa bu? Oke, saya mau lihat ya bu. Saya izin menggunting bajunya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Izin gunting baju ya. Kalian jangan mengidentifikasi luka pasien tanpa membuka baju pasien ya. Kita nggak tahu di dalamnya apakah ada fraktur terbuka atau tidak. Kan kalau ada fraktur terbuka otomatis harus kita perawatan luka dulu. Ya, kita gunting dulu bajunya. Dilihat kondisinya. Kalau fraktur terbuka, berarti kita hentikan pendarahannya. Tapi ada syaratnya. Jangan sampai kalau misalnya kan fraktur terbuka nih, si tulangnya patah nih, keluar kayak gini ya. Jangan coba-coba kalian luruskan, gitu ya. Jadi tidak boleh mereposisi, kecuali yang mereposisi sebisanya aja, jangan dipaksakan. Gitu ya, karena itu nanti tugasnya pihak rumah sakit untuk mereposisi. Ya. Yang kedua, di sini kita akan melakukan balut bidai. Berarti ini boleh dilepas dulu nih. Kalau melakukan balut bidai, prinsipnya itu apa sih? Bukan prinsip tindakan, kalau prinsip tindakan jelas bersih ya, nggak steril gitu ya. Nah, prinsipnya adalah mitella scalp ini harus melewati 2 sendi. Berarti kalau misalnya ada di tangan, di sini ada sendi siku dan sendi pergelangan tangan, gitu ya. Nah, mitellanya kita ukur dulu, harus yang memang melewati 2 sendi. Kalau di Anissa ini bisa melewati 2 sendi. Di tangan boleh 1, boleh ya. Kalau misalnya mau ada 2 ya berarti. Nah, kenapa sih harus melewati 2 sendi? Karena tujuannya tadi untuk mengimobilisasi. Kalau misalnya dia, kan kalau misalnya 2 sendi gini tahan, bisa nekuk tangan nggak? Nggak bisa. Tapi kalau misalnya dia melewati 1 sendi, misalnya saya di bawah sendi yang siku ya, bisa nekuk? Bisa. Ya, dia akan beresiko mungkin bernyeri. Jadi sebenarnya untuk mengunci ya melewati 2 sendi teh. Ya. Nah, udah diukur, kita simpen dulu. Baru kita lakukan pemeriksaan PMS. Apa sih PMS? PMS itu pulus ya. Kita cek nadinya, terus motorik itu bisa digerakkan. Ibu masih kerasa? Masih. Ada kesemutan nggak? Nggak ada. Oke, berarti PMS-nya oke ya. Nanti di akhir setelah pemasangan kita lakukan evaluasi PMS lagi. Untuk apa coba? Untuk memastikan balutan yang kita gunakan itu tidak terlalu kencang ya. Jadi kalau misalnya pas awal kan tadi PMS-nya bagus, nanti ketika sudah dibalut bidai ternyata nadinya jadi lemah, terus kesemutan, susah digerakkan, oh berarti kita terlalu kencang ya. Jadi harus kita bongkar lagi gitu ya, kita pasang dengan yang baru ya. Nah, misalnya udah oke, ini kita siapkan perban elastis. Nah, cara pemasangan perban elastis itu muternya bukan kayak gini ya. Kalau muter kayak gini, ketika dia jatuh dia akan bleber, gitu ya. Jadi posisinya seperti ini. Nah, jadi kalau jatuh, hop, kasih ke pegangan kita ya. Nah, karena nanti kita akan melakukan evaluasi di area pergelangan tangan. Di sini nanti kita harus kasih space ya, biar tangan kita nanti bisa masuk. Nah, ingat prinsip estetik ya. Kalau saya tetap ke situ ya. Walaupun bulu-bulu tapi kalian harus bisa. Ini dia bentuknya jadi zigzag ya. Kalau misalnya masih kurang, ini biasanya kita tambah lagi, tapi kita evaluasi. Bu, bisa ditekuk nggak tangannya? Nggak bisa. Kalau ibunya udah bisa, udah pasti nggak bisa nekuk dan kita tahu misalnya frakturnya di ulnaris, berarti daerah sini ya.